Shalom, shalom, Ibu kekasih Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang luar biasa. Kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan, adalah satu anugerah yang terindah buat kita. Mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini Tuhan, kami rindu, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami mau menikmati kebaikan-Mu. Biarlah saat ini Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih, kami akan mulai ibadah kami. Biarlah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Engkau hadir di tempat ini, memenuhi setiap kami. Bahkan sukacita surgawi boleh kami rasakan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat satu pujian. Bapakku datang. Bapakku datang. Takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku
lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Inilah nyanyian kami Tuhan. Nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi bagimu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Kami undang ibu-ibu bangkit berdiri. Menyembahmu di sini. Ku percaya, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Kami mau nyanyi bagimu Tuhan. Kami mau bersuka cita bersamamu Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku.
Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Dan saat ini Tuhan, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus tinggikan nama-Mu, karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang heran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Tiara lama sangkara lama 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 Tiara lama 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 sekira papa 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 Tiara lama 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 lama. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Kiara labara 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 sikira labara labara Kiara labara labara labara. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami mau terus nyanyi buat Engkau Tuhan, karena kami mengakui bahwa Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah ajaib. Katakan ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Tuhan Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji Engkau. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami. Kiranya Engkau hadir di tempat ini, memenuhi setiap kami. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Bapak ibu, maaf, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kalau Allah kita Allah yang baik. Amin. Amin. Berikan tos kepada saudara kita dan katakan Allah kita Allah yang baik. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
ajaib. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Saya rindu ibu-ibu naikkan pujian ini, kasih setianya. Amin. Yes, kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Sungguh ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Allah kita Allah yang baik. Sampai hari ini kita boleh merasakan kasih dan kuasanya Tuhan. Ada amin? Amin. Dan saat ini kita boleh hadir di tempat ini, semua karena kebaikan yang daripada Tuhan. Yes. Allah kita Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku, merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku, merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh
Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, luar biasa. Silahkan duduk Ibu yang dikasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Vokal Group. Waktu kami persilakan.
nama Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, sungguh Tuhan kami bangga punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang ajaib, penolong, penyembuh yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya kami mau memberi dengan tulus hati, dengan sukacita Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan dan limpahnya. Terima kasih. Kami siap untuk memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan persembahan boleh diadakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Mari ibu-ibu saya undang bangkit berdiri. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan
White Dove yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau yang saat ini merindukan Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku rindu Tuhan. Lebih lagi bersama kami pada siang hari ini ya Tuhan. Lawat kami pada siang hari ini ya Roh Kudus. Sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Katakan ku rindu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sekali lagi katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Yesus. Beri kemuliaan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami pada siang hari ini. Pakailah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Yang percaya Tuhan ada di sini, bersama-sama kita katakan amin, amin. Pastor yang mana ya? Iya. Sakit. Sakit. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Shalom Ibu Gembala, Ibu Evi, juga Ibu Maria Viken. Terima kasih sudah mengundang saya di tempat ini untuk membagi firman Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Kuatkan dan Teguhkan Hatimu. Apa ibu-ibu? Siapa yang perlu kekuatan daripada Tuhan? Amin. Keteguhan daripada Tuhan. Amin. Kita semua membutuhkan kekuatan daripada Tuhan dan keteguhan daripada Tuhan. Waktu saya melihat kamus besar bahasa Indonesia mencari apa sih arti kata teguh, rupanya teguh itu memperkuat, diperkuat. Jadi sudah kuat, diperkuat lagi. Jadi Tuhan ingin supaya kita walaupun kita sudah kuat, kita diperkuat lagi di dalam Tuhan. Untuk apa? Supaya di dalam menghadapi setiap kehidupan ini, kita akan keluar menjadi pemenang, pemenang dan pemenang. Amin.
Sebab Tuhan menginginkan setiap kita yang ada di sini menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Kita buka sama-sama Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ada, kita lihat aja di sini ya. Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena apa? Karena mereka, karena musuh-musuh, karena keadaan, karena situasi yang terjadi. Sebab apa? Sebab Tuhan berkata, Allahmu yaitu Yesus, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah. Jangan takut, jangan gemetar terhadap apapun yang kita hadapi saat ini. Sebab apa? Tuhan menjamin Dialah yang berjalan menyertai kita semua. Dialah yang tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Firman ini disampaikan di dalam kitab Ulangan melalui Musa. Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyampaikan kepada Joshua. Dan ini berkali-kali disampaikan kitab Ulangan, kitab Joshua. Karena apa? Joshua akan mengalami suatu kehidupan yang baru. Dia yang tadinya hanya menjadi apa? Teman sekerja daripada Musa, yang hanya bersama-sama Musa membawa bangsa Israel. Sekarang dia akan menjadi pemimpin. Jadi dia akan memasuki suatu era baru di dalam kehidupannya. Tapi Tuhan katakan, di dalam kamu memasuki suatu yang baru, membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, yang perlu kamu lakukan yaitu apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Di dalam berjalan memasuki tanah Kanaan, Joshua menghadapi banyak tantangan. Joshua menghadapi banyak musuh. Oleh sebab itu Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah. Tuhan berjanji, Dia tidak meninggalkan, Dia menyertai. Tetapi ada bagian yang harus dilakukan oleh Joshua, yaitu menguatkan hati dan meneguhkan hati. Yang Tuhan minta bukan menguatkan fisik, itu benar. Bukan menguatkan keuangan, itu pasti terjadi jika kita dalam Tuhan. Tapi yang paling penting di dalam kehidupan kita, menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam Tuhan. Sebab apa? Sebab hati adalah pusat daripada kehidupan manusia. Kalau di dalam bahasa asli, hati itu ditulis dengan kata L, E dan V, lef. Lef itu merupakan pusat kehidupan. Di dalam hati manusia itu terdapat pikiran. Di dalam hati manusia itu terdapat juga emosi. Di dalam hati manusia itu terdapat kehendak, keinginan apa yang akan kita lakukan. Karena di dalam keinginan kita itu akan lahir apa? Tindakan yang akan kita lakukan. Kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka langkah kaki kita akan seturut dengan firman Tuhan. Tetapi kalau pikiran kita, hati kita telah diliputi oleh segala sesuatu yang di luar daripada firman Tuhan, maka kaki kita pun akan melangkah kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Allah berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan bimbang. Hari-hari ini ibu-ibu, kita mendengar, setelah kita menghadapi bagaimana kita semuanya off pada waktu pandemi, ya mungkin yang menjalankan ekonomi harus off dulu karena semua ditutup, tidak di lockdown, tidak ada yang boleh bergerak, semua tinggal di rumah. Sekarang ekonomi baru mulai mengeliat, semua baru mulai berjalan. Tiba-tiba hari Minggu kemarin BBM naik, ya mungkin BBM naik, tetapi kita tahu itu semua akan berdampak kepada hal-hal yang lain. Kalau BBM naik berarti apa? Transportasi pun naik. Kalau transportasi naik berarti apa? Berarti juga apa? Bahan baku, bahan pokok akan naik karena semua dibawa ke suatu tempat memakai transportasi. Akhirnya apa? Semua barang-barang akan menjadi naik harganya. Dan sedangkan mungkin pendapatan kita ini tidak naik, mungkin pun masih baru mulai menaik ya. Yang kemarin itu
semuanya di lockdown berhenti, sekarang kita baru mulai naik. Sekarang terjadi lagi, BBM naik. Berarti apa? Kita harus apa lagi? Menghadapi sesuatu yang apa? Sesuatu yang mungkin akan mengkhawatirkan kita, yang akan menakutkan kita. Ibu-ibu mulai menghitung, pengeluaran saya tiap bulan berapa, ya kan? Nanti pemasukan yang saya dapatkan berapa? Apakah bisa Tuhan? Tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allah menyertai, tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti memberikan jalan keluar kepada kita. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9, firman Allah berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada satu yang baru di bawah matahari. Jadi semua keadaan, semua kejadian-kejadian yang saat ini terjadi sudah pernah terjadi pada waktu yang lalu. Dan itu akan terjadi lagi pada waktu yang akan datang. Itu firman Allah berkata, bukan berarti tidak ada penemuan-penemuan yang baru. Pasti ada, kita sekarang sudah masuk ke dalam 5G, teknologi sudah begitu luar biasa. Tetapi apa juga? Kita juga manusia itu memiliki suatu apa? Keinginan juga semakin tinggi. Sasaran manusia pun menjadi semakin tinggi. Sehingga pada waktu sasaran dan keinginan itu tidak sampai, dia akan menjadi apa? Frustasi. Dia menjadi takut, dia menjadi gemetar. Jika melihat keadaan yang di sekitar kita tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita mulai gemetar, kita mulai takut. Tetapi firman Allah datang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Apapun yang kita hadapi, apapun pergumulan kita, Tuhan ada bersama kita. Bahkan di Ulangan 31 ayat 8 ditegaskan lagi, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan patah hati. Sekali lagi Tuhan katakan, Tuhan menyertai kita. Immanuel, Tuhan menyertai ibu-ibu yang ada di tempat ini. Jangan takut, jangan gemetar apapun yang kita hadapi. Masalah apa yang ada di depan kita, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan menyertai kita. Pada waktu lalu juga Yosua menghadapi tantangan. Dia berperang dengan raja-raja yang besar, raksasa-raksasa. Tetapi sekali Tuhan berkata menyertai dia, maka kita melihat, kita membaca dalam firman Tuhan, Yosua berkemenangan. Dan dia memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, dengan kemenangan yang gilang gemilang daripada Tuhan. Amin. Begitu juga dalam hidup kita. Ada janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Mungkin tinggal sedikit lagi, sedikit waktu lagi kita akan menerimanya. Mari kuatkan dan teguhkan hati. Jangan goyah, jangan gentar. Pasti terjadi apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Amin. Sebab di dalam Korintus dikatakan, Korintus 10 ayat 13, ya, pencobaan-pencobaan yang kita semua ini alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa katanya. Tidak melebihi kekuatan. BBM mau naik seberapa, Tuhan bilang itu tidak melebihi kekuatanmu. Karena apa? Tuhan Allah menyertai kita semua. Dia akan memberi kita kekuatan untuk dapat menanggung. Amin. Tuhan menyertai kita. Sebab apa? Sebab Allah itu setia. Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatan. Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan kita semua melebihi kekuatan kita. Sebab apa? Dia sangat mengasihi kita. Di kayu salib 2000 tahun yang lalu Dia berkata, sudah selesai. Diselesaikan semuanya bagi ibu-ibu dan saya. Oleh sebab itu jangan gentar dan jangan takut. Mari kita maju bersama-sama. Sebab Allah ada menyertai kita. Dan kita pasti berkemenangan. Amin. Kita pasti, sekarang sudah bulan September ya. Sebentar lagi kita akan Natal dan menutup tahun ini. Saya percaya semua kita akan menutup tahun ini dengan gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Amin.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Dia Allah tidak membiarkan kita untuk dicobai melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Dia setia dan Dia memberikan kepada kita apa ibu-ibu? Jalan keluar. Amin. Pasti ada solusi. Pasti ada jalan keluar ibu-ibu. Jangan gentar, jangan takut. Di dalam 20 ayat 4, Ulangan 20 ayat 4, maksud daripada Tuhan berkata, jangan takut, jangan gentar. Sebab apa? Kuatkan, teguhkan hatimu. Kita baca. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang melawan kamu, melawan musuhmu. Dengan maksud apa? Memberi apa? Memberi apa? Sekali lagi, memberi apa? Kemenangan. Amin. Beri kemuliaan. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Yang berperang siapa kata firman Tuhan? Tuhan. Ibu-ibu percaya nggak kalau Tuhan berperang bagi kita? Amin. 2 tahun kemarin kita melihat bagaimana begitu banyak saudara-saudara kita yang pulang ke rumah Bapa. Dan pada saat ini kalau kita masih ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Kemarin saya nonton TV berita ya, dan di Rusia diberitakan ada 6 konglomerat yang mati karena bunuh diri. 6 konglomerat, berarti dia memiliki apa? Segalanya. Dia memiliki semuanya. Tetapi kenapa dia sampai mati bunuh diri? Berarti apa? Dia mengalami suatu keputusasaan dan dia tidak mendapatkan solusi jalan keluar. Tetapi kita ibu-ibu di sini, pada waktu kita mendapatkan suatu masalah, Tuhan berjanji Dia akan memberi kita apa? Jalan keluar. Mungkin kita bukan orang yang luar biasa, kita bukan konglomerat, kita bukan orang yang hebat, tetapi kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Orang-orang kepunyaannya Allah, biji matanya Allah, dan Dia menyertai kita sampai pada kesudahan nyaman. Tuhan berjanji Dia memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Bagaimana kita menerima kemenangan? Sebab Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bahkan Daud di dalam Mazmur 31 ayat 24 dia bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepadanya. Daud berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Daud memiliki suatu kehidupan yang luar biasa, proses kehidupan yang luar biasa. Bagaimana dia dari seorang gembala menjadi seorang raja, dia mengalami suatu perjalanan hidup yang luar biasa. Dan saya melihat di dalam perjalanan hidupnya, dia terus percaya kepada Tuhan. Pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia akan dibunuh. Sebab mertuanya sendiri membenci dia karena orang lebih banyak lebih banyak menyanjung Daud daripada Saul. Tetapi kita melihat Daud diluputkan. Bahkan ada kesempatan dia untuk bisa membunuh mertuanya Saul, tetapi dia tetap di dalam rencana Tuhan, tetap di dalam jalannya Tuhan. Dia tidak mau. Sebab apa? Dia tahu itu adalah bukan daripada Tuhan. Pada waktu dia menghadapi semua tantangan, dia meneguhkan hatinya dan menguatkan hatinya di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya dia dapat melewati apa yang dia harus hadapi. Ya. Banyak orang terlalu mudah untuk menyerah atau merasa takut dan khawatir saat menghadapi sesuatu ya. Apabila menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan rencana, banyak orang menjadi apa? Menjadi takut, menjadi khawatir. Bahkan menghadapi semuanya itu, dia tidak lagi dapat bertahan di dalam kehidupannya. Banyak orang menjadi putus asa
Tapi saya percaya di sini tidak ada. Banyak orang menjadi putus asa. Itu 6 konglomerat Rusia. Itu bukan orang yang berkekurangan, orang yang semua dia miliki. Tetapi bahkan ada salah satu konglomerat yang terakhir bunuh diri, 2% dari seluruh minyak yang ada di dunia ini itu adalah miliknya. Apa yang kurang daripadanya? Satu yang kurang, dia justru tidak memiliki kekuatan yang sesungguhnya, keselamatan yang sesungguhnya. Dialah Yesus namanya. Di dalam dunia ini tidak ada satupun yang dapat menjamin kehidupan manusia. Tidak ada satupun atau siapapun yang dapat menjamin kehidupan manusia. Hanya Yesus yang dapat menjamin kehidupan kita. Dia sudah menjamin, dia tidak pernah meninggalkan. Dia selalu menyertai kita. Oleh sebab itu ibu-ibu, jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, jangan letih lesu. Tetapi mari kita bangkit, kita percaya kepada firman-Nya dan berjalan meraih kemenangan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Ada juga orang yang bukan di dalam pada waktu dia menerima segalanya, dia tidak kuat menghadapi kuasa jabatan yang dia terima. Sehingga apa? Sehingga dia jatuh dan justru melakukan suatu kejahatan. Mungkin ibu-ibu tahu apa yang sedang terjadi saat ini di Indonesia ya. Seorang yang memiliki kuasa luar biasa. Polisi di atas polisi. Dia yang mengatur semua peraturan. Bahkan dia di dalam hukum kepolisian, dia itu jaksa, dia itu juga hakim, dan dia juga penyidik. Dia yang menentukan segala sesuatu. Tetapi kita lihat, pada waktu dia masih biasa-biasa, dia rajin datang kepada Tuhan. Tetapi setelah dia berkuasa, dia tidak kuat. Hatinya tidak kuat, hatinya tidak teguh di dalam Tuhan. Akhirnya dia mengambil jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan dan melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Konspirasi yang luar biasa yang tidak pernah dapat kita pikirkan. Tetapi itulah orang yang di luar Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu di mana? Di dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita melihat ya. Daud di dalam Mazmur 28 ayat 7-8 dia berkata, contoh yang kita lihat pada siang hari ini Daud. Kuatkan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu aku beria-ria dan menyanyikan lagu syukur kepada Tuhan. Ibu-ibu, ayat 7 ini berkata, Daud berkata, Tuhanlah kekuatanku. Tetapi pada waktu ayat 1, kalau kita naik lagi, kita kembali ke atas. Pada waktu Daud menuliskan Mazmur ini, dia tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Coba kita lihat Mazmur 28 ayat 1. Mazmur 28 ayat 1. Mazmur Daud pada saat itu dia berkata, dari Daud kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah diam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dia berkata, Tuhan kalau engkau diam saja saat ini, maka aku akan menjadi seperti orang yang mati. Orang yang tidak berdaya, orang yang kehilangan segala-galanya, orang yang putus asa, orang yang mati itu orang yang berarti tidak mempunyai pengharapan. Orang yang hilang segalanya, bahkan dia bilang, aku seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Tetapi Daud pada ayat-ayat selanjutnya saya percaya dia meneguhkan hatinya. Dan dia percaya kepada firman Tuhan. Walaupun keadaan saya seburuk ini seperti orang yang akan mati. Masalah begitu besar, musuh begitu banyak. Mungkin kita tidak punya musuh yang beribu-ribu untuk mengejar kita. Tetapi Daud memiliki musuh yang beribu-ribu mengejar dia. Dan dia di mana-mana, mau lari kemana ada musuh. Kita tidak seperti itu. Tetapi Daud berkata di dalam ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Dan apa katanya? Aku tertolong.
Pada saat Daud menguatkan hati, meneguhkan hatinya, tetap percaya kepada Tuhan, berkata, Tuhanlah kekuatanku, maka dia tertolong. Sebab apa? Dia percaya kepada Allah yang menyertai dia. Dia percaya kepada Tuhan yang selalu memberi dia kemenangan. Dia tidak gentar, dia tidak takut. Aku tertolong. Sebab itu apa katanya? Aku beria-ria. Mungkin saat ini kita berada dalam keadaan yang tidak bisa tertawa, tidak bisa beria-ria karena masalah yang kita hadapi. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu ekonomi, mungkin itu keluarga, mungkin itu pelayanan. Tapi firman Allah berkata, teguhkan, kuatkanlah hatimu. Percaya pada Tuhan, pada waktunya kita akan berkata, aku tertolong dan aku beria-ria di dalam Tuhan. Sebab Allah, dia setia. Amin. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Daud yang tadinya begitu terpuruk seperti orang yang akan mati, pada waktu dia tetap kuat, teguh dan percaya kepada Tuhan, maka dia bangkit oleh kekuatan kuasanya. Dia melihat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan. Pada waktu dia meneguhkan dan menguatkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan adalah kekuatan bagi umatnya. Daud juga berkata, bukan hanya bagi Daud, bagi semua orang yang diurapinya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mengurapi dia dalam hidupnya? Amin. Kita semua diurapi Tuhan. Maka Tuhan menjadi kekuatan kita semua. Tidak ada apapun yang dapat membuat kita lemah, membuat kita takut, membuat kita terpuruk, gemetar. Musuh manakah yang dapat membuat gemetar jika Allah ada bersama-sama dengan kita? Amin. Bagaimana Daud berkata di dalam kesesakannya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, karena dia terus memandang kepada Tuhan. Ibu-ibu, di dalam segala sesuatu jadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Daud, dia 7 kali sehari memuji-muji Tuhan. Ada di dalam Mazmur 111 ayat 164, ada di 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, pasti di dalam kehidupannya harus ada sesuatu yang dia lakukan, yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Sebab 2 Tawarik 16 ayat 9a berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Bagaimana kekuatannya Tuhan limpahkan? Ini merupakan sesuatu yang apa? Yang ilahi, sesuatu yang supranatural yang Tuhan berikan kepada kita. Kemarin pada waktu saya perjamuan kudus, Tuhan, saya selalu kan lihat roti yang saya dapat itu apa ya. Roti yang saya, ada ayat-ayat kan di dalam roti perjamuan kudus itu. Setiap saya menerima, saya membaca. Dan apa yang ditulis? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Saya tahu itu kekuatan ilahi yang Tuhan berikan kepada saya. Sebab memang saya sebagai seorang ibu, saya berpikir menghitung-hitung dengan semua yang terjadi saat ini. BBM naik begitu tinggi, ya 30% loh, 30% pasti semua akan naik. Saya menghitung-hitung dan jujur, ada tiba-tiba rasa sebagai manusia saya khawatir. Tetapi pada waktu firman itu datang kepada saya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Tiba-tiba hati saya berlonjak dan saya memuji Tuhan. Itulah kekuatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati. Kekuatan supranatural yang tidak dapat manusia berikan. Mungkin
mungkin manusia bisa berkata, tenanglah Bu, gak apa-apa kok, semua akan baik-baik saja. Tetapi beda pada waktu engkau menerima firman daripada Tuhan, maka itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tahu kapan waktunya untuk menguatkan kita. Tuhan tahu kapan waktunya untuk meneguhkan kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita selalu bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab setiap waktu mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh terhadap Dia. Kekuatan yang supranatural, yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Kekuatan yang ilahi. Hanya sebuah firman, tetapi firman itu adalah Allah sendiri. Dia hidup, Dia berkuasa, dan Dia menguatkan aku, membangkitkan aku, membangkitkan rohku untuk terus memandang kepada Tuhan dan melihat kekuatannya yang ajaib, perbuatannya yang ajaib. Amin. Tuhan itu sungguh luar biasa. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Daud satu hari 7 kali dia memuji Tuhan. Padahal dia bukan orang pengangguran. Dia adalah seorang raja, mempunyai banyak aktivitas, tetapi dia tetap setia. 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Dan pada waktu dia memuji-muji Allah, di sanalah Allah hadir. Dan Allah melimpahkan kekuatan kepada Daud. Amin. Daud selalu, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, Daud tidak pernah terkalahkan. Bahkan sampai saat ini bangsa Israel terus mengakui Daud sebagai Raja Israel. Bahkan palang merah Israel itu adalah lambang Daud, ya. Karena apa? Mereka melihat perbuatan Allah yang ajaib atas kehidupan Daud. Padahal dia dari seorang gembala biasa, tetapi pada waktu Tuhan mengurapi dia, dia terus menguatkan hati dan meneguhkan hatinya untuk tetap percaya kepada firman Tuhan. Setelah Daud diurapi, dia tidak langsung menjadi seorang raja. Dia melewati banyak hal, tetapi dia terus meneguhkan sampai dia tiba, dia menjadi seorang raja. Seseorang yang diam di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan mengubahkan kehidupannya. Daud pernah bersalah. Bagaimana kita tahu dia juga berkonspirasi tentang Uria, ya, suaminya Batseba, supaya dia bisa memiliki Batseba. Tidak ada yang tahu. Dia seorang raja. Tidak ada yang tahu bagaimana Daud berniat, mempunyai niat meletakkan Uria di peperangan paling depan supaya dia bisa terbunuh dan bisa mengambil Batseba sebagai istrinya. Tetapi Allah tahu. Allah tidak dapat dibohongi. Tetapi pada waktu Tuhan datang melalui Nabi Nathan dan berkata kepada Daud seluruh kesalahannya, maka Daud langsung bertobat. Karena dia terus menjaga hatinya. Walaupun dia bukan manusia yang sempurna, dia pun memiliki kesalahan. Tetapi pada waktu firman Tuhan datang kepada dia, dia tidak mengeraskan hati terhadap apa yang dia inginkan. Tetapi dia datang tersungkur kepada Tuhan. Dia meminta ampun atas segala dosa-dosanya. Orang yang diam di dalam hadirat Tuhan akan selalu diubahkan. From glory to glory, He's changing me. Daud diubahkan. Dia tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita ibu-ibu, setiap hari, apakah kita tinggal di dalam hadirat Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh memberi kehidupan kita bagi Tuhan? Pada pertama kali kita buka mata, apa yang kita lakukan? Apakah kita ingat akan Tuhan yang sudah menjaga kita sepanjang malam dan memberikan kita hari yang baru? Dan firman Allah berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis serahnya rahmatnya, selalu baru setiap hari. Amin. Kalau kita buka mata, kita ingat firman itu, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Terjadi karena apa? Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang bersungguh-sungguh hati, dia akan bertindak seperti apa yang dilakukan oleh firman Tuhan. Daud tidak pernah berhenti memuji Tuhan 7 kali sehari. Dan pada waktu dia mengalami masalah tantangan, dia mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan. Kekuatan
Tuhan berikan kepada dia. Amin. Pada 1 Samuel 30 ayat 6 kita melihat bagaimana Daud saat itu akan dibunuh, akan dilempar batu oleh seluruh rakyat. Karena apa? Dia pergi berperang meninggalkan kota Siklak. Dan pada waktu dia bersama tentara-tentaranya kembali ke kota Siklak, seluruh isi kota itu, yaitu istri, anak laki-laki, anak perempuan telah dibawa musuh. Dan semua jarahan rampasan sudah dibawa musuh. Kota tinggal puing-puing saja. Padahal dia berperang, dia juga bertanya kepada Tuhan. Dan rakyat dan seluruh prajurit yang mengikuti dia, seluruh rakyat yang mengikuti Daud berperang, mereka ingin melempari Daud dengan batu. Karena apa? Mereka kesel, marah. Kenapa Daud? Karena kita berperang bersamamu, maka istri saya, anak laki-laki saya, anak perempuan saya, semua harta saya dibawa pergi oleh musuh. Daud seorang diri, tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa. Tetapi kita baca firman Tuhan 1 Samuel 30 ayat 6. Bahkan Daud pun kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi 1 Samuel 30 ayat 6 berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan kalau kita baca selanjutnya, di tengah-tengah tekanan yang begitu berat, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, Engkau tahu apa yang saya hadapi saat ini, apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan berbicara kepada Daud, pergi kejar musuh-musuhmu. Dan kita melihat ada seorang budak yang tersesat, dan akhirnya Daud bisa mengejar semua musuh-musuhnya dan merampas kembali istri, anak laki-laki, anak perempuan dan semua barang-barang jarahan yang dibawa oleh musuh-musuhnya, membawa pulang kembali. Oleh karena siapa? Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan menyertai dia. Amin. Saya membayangkan waktu Daud pulang perang, pastilah orang baru pulang perang sangat capek, tubuhnya pun mungkin pada titik nol, terendah karena berperang, ya kan? Kalau sekarang orang berperang pencet tombol bisa roket langsung ditembakkan ke sasaran atau nuklir. Pada waktu itu Daud berperang harus hadapan muka dengan muka, jadi berperang sendiri, memegang pedang sendiri. Berarti seluruh kekuatannya pada waktu itu benar-benar ada dalam titik nol. Dan mungkin juga pikirannya, perasaannya ada dalam titik terendah di dalam kehidupannya. Tetapi pada waktu dia datang, bukan disambut oleh keluarga, tapi justru masalah yang besar terjadi. Bahkan seluruh rakyat ingin melempari dia dengan batu. Ibu-ibu, masalah yang kita hadapi belum seperti apa yang Daud hadapi. Mungkin sangat kecil, tetapi kita belajar dari Daud. Dia menghadapi masalah yang sangat besar, tetapi dia menguatkan hatinya untuk percaya kepada Allah. Dia datang kepada Tuhan, dia berlutut dan dia menerima kemenangan daripada Tuhan. Amin. Daud berkemenangan di dalam Tuhan karena apa? Dia terus menguatkan hatinya kepada Tuhan. Demikian juga Daniel, orang yang tekun kepada bersungguh-sungguh kepada Tuhan adalah orang-orang yang membayar harga dan melakukan konsisten apa yang sudah dia janjikan kepada Tuhan sampai dia melihat pertolongan Tuhan. Daniel itu 3 kali sehari dia berdoa, dan pada waktu itu raja berkata tidak ada seorang pun boleh menghadap Tuhannya kecuali patung yang dibuat oleh raja. Tetapi Daniel tetap teguh percaya kepada Tuhan, dia berdoa sampai dia dimasukkan ke dalam lubang singa. Tetapi kita melihat Daniel tidak ditinggalkan Tuhan. Amin. Di lubang singa dengan singa yang sangat kelaparan, Allah ada bersama dengan dia, meluputkan dia dan memberi kemenangan kepada Daniel. Daniel itu dia memerintah selama 3 dekade, 3 raja berturut-turut. Daniel tetap dipakai, bukan di Israel tetapi di Babylon, di mana di tempat musuh mereka tinggal, itu pembuangan. Karena apa? Mereka melihat
perbuatan ajaib di dalam kehidupan Daniel. Sehingga apa? Pada saat itu setelah orang melihat apa yang Daniel lakukan, maka raja memerintahkan seluruh rakyat di sana untuk menyembah Allahnya Daniel. Amin. Kalau kita tetap kuat dan teguh, kita akan menjadi kesaksian, bukan hanya memenangkan kehidupan pribadi kita, tetapi kita akan memenangkan banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan tawar hati, jangan takut dan jangan gelisah. Sebab Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Makanya Tuhan bilang di ayat ulangan tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Jangan tawar hati pada waktu kita takut sedikit pun. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk membuat kita khawatir. Itu pun buat saya, firman ini buat saya, untuk membuat kita takut, untuk membuat kita cemas atau ragu terhadap firman Tuhan. Karena apa? Sering kita melihat Tuhan menjanjikan A, tapi kok yang saya lihat kok bertentangan banget dengan firman Tuhan, ya kan? Terus mana yang kita mau ambil, mana yang kita mau percaya? Tapi firman Allah datang bagi kita semua pada siang hari ini. Kuatkan, teguhkan hati kita, tetap percaya kepada firman Tuhan. Jangan takut gemetar, sebab Allah berjanji Dia menyertai kita. Dia berperang bagi kita, memberi kemenangan yang girang gemilang bagi kita. Percaya pada waktunya firman yang kita percayai itu akan terjadi dalam kehidupan kita, ya. 2 Tawarik 20 ayat 20a berkata, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Ini pun ditulis oleh Raja Yosafat waktu dia akan berperang, menghadapi musuh yang sangat besar dan luar biasa. Tetapi dia berkata kepada rakyatnya, jangan lihat musuh yang banyak, jangan lihat musuh yang besar, lihat Allah yang hidup yang menyertai. Lihat Tuhan yang sudah memberi kemenangan. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan tetap teguh. Dan mereka pergi berperang. Dan kalau kita baca, Yosafat mendapatkan kemenangan demi kemenangan karena Tuhan. Karena apa? Karena mereka tetap percaya kepada Tuhan. Jadi percayalah kepada Tuhan Allahmu supaya kita tetap teguh. Bagaimana kita meneguhkan hati kita? Percaya kepada firman Tuhan. Setiap hari baca firman, jangan dibaca saja, direnungkan. Jangan direnungkan saja, dilakukan. Amin. Dibaca, direnungkan, dilakukan. Pada waktu kita baca, kita renungkan, kita timbul apa? Iman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dan pendengaran akan firman. Pada waktu iman itu timbul, masalah datang, maka iman itu menjadi perisai bagi kita. Amin. Sebab ada firman Allah, jangan khawatir kata Tuhan, aku yang memelihara kamu. BBM mau naik berapa, jangan takut khawatir, aku surga yang akan mensuplai kamu. Amin. Surga menjaga kita, amin. Surga yang akan membuat kita berhasil, surga yang memelihara kita, Allah yang hidup. Kekuatan supranatural datang daripada Tuhan pada waktu kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Pada waktu kita percaya, pada waktu kita beriman, maka langkah kita adalah langkah-langkah yang benar. Amin. Langkah-langkah kebenaran. Dan pada waktu kita melakukan langkah-langkah kebenaran, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita akan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Amin. Kita memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Sebab wanita-wanita White Dove adalah wanita-wanita yang kuat, yang terus menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya, yang tidak gentar, tidak takut, tidak tawar hati, tetapi percaya kepada Tuhan bahwa Dia Immanuel, Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua, ya. Saya tutup dengan milikilah mentalitas seorang pemenang, ya. Dalam menghadapi segala perkara, kekuatan bukan daripada kita, tetapi Allah berkata Dia melimpahkan kekuatan kepada kita.
kekuatan supranatural, kekuatan ilahi, dan caranya adalah cara Tuhan. Dia tahu bagaimana menguatkan pribadi demi pribadi di tempat ini. Oleh sebab itu kita harus memiliki mentalitas seorang pemenang. Ibu-ibu wanita White Dove adalah wanita yang memiliki mentalitas, hati dan pikiran seorang pemenang di dalam Kristus, yang akan memenangkan kehidupan ini bersama Kristus dan memenangkan jiwa-jiwa untuk Kristus. Tetaplah pada sikap iman kita terhadap Tuhan dan terhadap firman-Nya. Tetap beriman, jangan tawar hati, jangan kendor, jangan takut, jangan khawatir. Apapun kita belum mengalami seperti apa yang kita sudah lihat. Daud begitu banyak masalah, tapi dia menguatkan hati dan dia meraih kemenangan bersama Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Sebab itu bukan dari Tuhan. Itu berasal daripada siapa? Berasal daripada iblis. Iblis sekarang sedang menabur benih-benih apa? Dia sedang mengintimidasi dengan apa? Ketakutan, kekhawatiran, supaya semua orang kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, menjadi putus asa dan apa? Dan bunuh diri. Menjadi putus asa mencari pertolongan kepada manusia dan tersesat jalannya. Akhirnya meninggalkan kebenaran. Oleh sebab itu kita harus menguatkan hati kita untuk terus. Dunia saat ini saya lihat tidak menjadi semakin baik, ya, ibu-ibu juga lihat. Dan firman Allah sudah katakan, bahkan firman Allah berkata, pekerjaan gaji yang kita terima 1 bulan pada waktunya hanya dapat dipakai makan untuk 1 hari saja. Terus bagaimana dengan 29 hari? Apakah kita tidak makan? Itu bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi mereka yang memiliki Kristus, yang terus teguh, kuat berpegang pada firman Tuhan, Allah berkata, Allah menyertai. Dia bersama kita. Kalau Allah bersama-sama dengan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil, bukan hanya bagi Tuhan, tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan terhadap firman-Nya. Tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkan hati, ya. Jangan izinkan diri kita sendiri untuk jatuh. Nah, ya, jatuh dalam dosa, jatuh di dalam melanggar firman Tuhan, jatuh di dalam ketakutan. Jangan biarkan itu ada menimpa diri kita. Sebab apa? Yang menentukan kita baik atau jahat bukan Tuhan lagi. Tuhan sudah berkata sudah selesai. Tuhan sudah lakukan semua sempurna. Sekarang tinggal free will kita, kehendak bebas kita ini apa? Mau nggak ngikut Tuhan atau mau ikut kehendak kita sendiri? Jadi bukan lagi ada di tangan Tuhan kita menjadi baik atau tidak. Sebab Tuhan sudah memberikan semuanya bagi kita. Sekarang bagaimana kita belajar firman, merenungkannya, percaya, dan kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan from glory to glory, from glory to glory, dari kekuatan yang satu pada kekuatan yang lain, pada kekuatan yang lain, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kita apa? Kita tetap percaya dan melakukan firman Tuhan, ya. Jangan biarkan kita berpikir yang negatif. Jangan sensitif dan negatif. Nah, sering kan wanita ini kan suka sensitif, ya. Tapi saya percaya Roh Kudus sudah mengubahkan seluruh wanita White Dove di sini. Ya enggak, Ibu Evi, Ibu Gembala, ya? Sudah mengubah, tidak sensitif, tidak negatif, tidak suka mengeluh. Jangan suka mengeluh, mempersalahkan yang di samping kiri, mempersalahkan di samping kanan, bahkan mempersalahkan Tuhan. Tapi kita melihat diri kita, apakah kita sudah berjalan dalam firman Tuhan. Kita hanya perlu menguatkan, meneguhkan hati kita untuk melakukan dan percaya setiap firman Tuhan yang diberikan kepada kita, ya. Jangan menyerah, teruslah berdiri, teruslah berdoa,
Teruslah berharap dalam iman. Jangan buang keyakinanmu, karena besar upah yang menantinya. Kita buka sama-sama ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 36 dan 35 dan 36. Ibrani 10, dan saya minta. Sebab itu, Ibrani 10, 35, 36 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan. Karena besar upah yang menantinya. Siapa mau upah di sini? Amin. Siapa mau upah? Oh, cuman 1-2 orang yang mau upah. Semua mau upah daripada Tuhan, ya. Sebab besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Amin. Kita perlu tekun untuk terus menguatkan, meneguhkan hati kita percaya pada firman Tuhan. Tapi kita percaya di depan sana firman Allah berkata, setiap janji-janji Tuhan akan kita terima, akan kita dapatkan, dan kita menutup tahun 2022 dengan kemenangan, kemenangan, kemenangan daripada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Ku percaya. Amin. Kami percaya kepadamu Tuhan. Yesus. Ku percaya janji terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi, ku percaya janji-Mu ajaib, terpujilah Engkau, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang semakin tidak menentu, di tengah-tengah segala tekanan ekonomi,
segala tekanan di dalam segala hal yang kami alami, kami rasakan saat ini. Kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang menguatkan kami, bahwa Engkau Allah Immanuel yang tetap bersama kami, melindungi kami, memberi kami jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Maka dari itu kami, Tuhan, sungguh merasa diberkati oleh firman-Mu. Kami yang lemah telah dikuatkan, kami yang susah sudah dihiburkan, kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami percaya ada jalan keluar ketika kami keluar dari tempat ini. Kami mendapatkan hikmat-Mu dan kami akan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama berkata amin, amin, amin. Saya persilakan duduk. Terima kasih Bu Rosana yang sudah membagikan berkat Tuhan. Saya kembalikan kepada Bu Foni untuk pengumuman dan sebagainya. Puji Tuhan, ibu-ibu diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Firman yang luar biasa ya, firman yang sangat menguatkan setiap kita. Saya percaya, saya berdoa setiap wanita yang ada di tempat ini akan tetap kuat ya, menghadapi apapun, menghadapi masalah apapun kita bisa lalui saat kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Amen. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Rosana untuk pelayanannya pagi hari ini. Kita akan kembali bertemu di bulan Oktober tanggal yang keempat ya, hari Selasa pertama bulan Oktober. Nanti saya share pengumumannya untuk bulan berikutnya. Hari ini ibu-ibu yang berulang tahun, yang bulan 9 silakan maju ke depan. Yang merasa berulang tahun di bulan 9 silakan maju ibu-ibu. Atau yang di bulan kemarin yang belum menerima bingkisan dari Wydov, silakan ibu-ibu. Ada yang di bulan kemarin yang belum menerima bingkisan, Bu Rima, silakan. Nanti Ibu Gembala yang berkata. Biasanya nggak ada kue tar, hari ini kok ada kue tar ya? Spesial. Spesial Bu, spesial. Nanti dibagi 5 ya kuenya ya. Wow, ini dapat tas. Luar biasa. Tas ini harus diisi ya. Kerja untuk ngisi tas ini ya. Jangan minta sama suami, kerja sendiri ya. Atau rajin mencari dompet suami. Mari kita berdoa untuk ibu-ibu yang luar biasa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Kalau hari ini ada 5 orang ibu yang sedang berulang tahun di bulan September, Tuhan kami percaya Engkau menuntun ibu-ibu ini menjadi ibu-ibu seperti gambaran Amsal 31. Mereka berjuang untuk keluarga, mempertahankan keluarga, setia dan cakap menanggung segala sesuatu. Tuhan berkati
dari ujung kepala sampai ujung kaki, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Biarkan mereka merenungkan firman, dan firman saja, serta cakap melakukannya. Berkati suami, keluarga, anak, menantu, dan cucu-cucu mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita pulang nanti, setelah doa berkat, kita foto bersama ibu-ibu. Saya persilakan Ibu Gembala tutup doa. Iku kok gak ditiup ya tadi ya? Ya apa ini? Ayo tiup-tiup. Gak ada yang difoto ini tadi. Ayo ibu-ibu rame-rame. Gak ada yang foto tadi. Aku ya, nyanyi lagi tak Bu? Nyanyi lagi tak? Tiup lilinnya lah. Ayo. Tiup lilinnya itu loh Pak Freddy. Ayo ibu-ibu yang ulang tahun. Ayo kita nyanyi sama-sama. Ya, tutup doa dulu, nanti kita baru foto bersama. Mengakhiri ibadah White Dove hari ini di dalam kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata bersama-sama, amin.